Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jona John Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Setelah di video sebelum-sebelumnya saya pernah mereview beberapa HP mantan flagshipnya dari pabrikan Samsung. Seperti halnya saya pernah membahas Samsung Galaxy S6 Edge, Galaxy S5, Samsung Note 5, dan terakhir kalau nggak salah Samsung Galaxy S7 Edge. Buat kalian yang belum tahu sama video-videonya, tinggal klik aja titik 3 di atas yang ada di sebelah kanan layar kalian. Dan di video kali ini saya akan mencoba mereview dan bernostalgia sama mantan HP flagshipnya Samsung yang berjaya di tahun 2017-2018an. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S8. Samsung S8 ini dirilis pada tanggal 24 April tahun 2017. Dan untuk variannya sendiri, si HP ini mempunyai dua buah varian. Yang pertama ada Samsung Galaxy S8, lalu yang satunya lagi Samsung S8 Plus. Dan untuk unit yang kali ini kita akan review yaitu Samsung S8 biasa, bukan yang plusnya ya. Dan kebetulan si unitnya ini saya dapat pinjaman dari teman saya. Dan untuk kondisinya sendiri pada bagian layarnya terdapat ada yang pecah ya, ini akibat dari jatuh sih, katanya udah terbentur. Tapi untuk fungsionalnya sendiri, untuk bagian touchscreennya ini 100% masih normal, tidak error. Pokoknya saya ucapin terima kasih banget udah mau minjemin si HP S8 nya buat direview di channel ini. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah si mantan flagship tahun 2017 ini masih layak dibeli di tahun ini? Masih worth it kah? Atau masih bisa bersaing sama HP-HP keluaran terbaru yang ada di tahun ini? Oke, untuk kesimpulan jawabannya nanti kita akan bahas semuanya. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk nonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita review dari si Samsung Galaxy S8 ini. Dari sisi desainnya sendiri, Samsung S8 ini masih enak banget untuk dilihat. Apalagi pada bagian samping-samping layarnya, yang menurut saya ini sangat seksi banget kalau misalkan kita perhatikan. Karena untuk layar lengkungnya sendiri untuk si S8 ini menurut saya sudah pas ya, tidak terlalu melengkung seperti halnya seri sebelumnya yang ada di S7 Edge. Dan pada saat digenggamnya pun kesan HP kelas premiumnya itu masih terasa banget. Dan jujur si HP ini enak banget dipegangnya, terasa lebih ramping dan pas aja di tangannya. Nggak kegedean kayak HP-HP keluaran zaman sekarang. Dan saat dimainkan dengan satu tangan pun si HP ini masih terasa enak-enak aja. Untuk bagian samping-sampingnya ataupun bezelnya, si HP ini berbahan dari aluminium frame sehingga menambah kesan elegan ataupun kelas premiumnya dari si S8 ini. Pada bagian atas ini terdapat dua buah garis antena, SIM ejector, lalu ada lubang untuk perekam audio. Lalu pada bagian samping kanannya hanya terdapat untuk tombol power saja. Sementara untuk speaker, lubang casan dan lubang jack audio itu ada pada bagian bawah. Sementara untuk bagian backdoornya sendiri si HP ini menggunakan bahan dari glass. Dan ada sedikit catatan yang kurang enak menurut saya dari si S8 ini pada bagian belakang ini, yaitu untuk penempatan fingerprint sensornya, yang mana menurut saya ini untuk penempatnya tidak rasional ataupun tidak pas ya, karena memang untuk penempatannya itu agak terlalu atas. Jadi pas saat kita akan menyentuh untuk sensor sidik jarinya, ini kadang-kadang kita harus naikin dulu untuk tangan kitanya biar pas kena si pinjer sensornya. Untuk ukurannya sendiri Samsung S8 ini diberikan sebesar 5,8 inci saja, dan untuk bobotnya hanya sebesar 155 gram. Dan menurut saya ini termasuk compact untuk jenis ukurannya. Pada bagian layarnya Samsung S8 ini menggunakan jenis LCD Super AMOLED dan mempunyai resolusi 1440 x 2960 pixel serta menggunakan aspek rasio 18:5. Sementara untuk kerapatan layarnya sendiri cukup lumayan tinggi yaitu 570 ppi. Dan menurut saya ini sangat nyaman banget dan memanjakan mata penggunanya.
jadi makin enak aja saat dioperasikan lama sekalipun. Ditambah lagi si S8 ini udah tersedia fitur always on display-nya, jadi makin lengkap aja untuk bagian display-nya. Dan untuk kesimpulannya dari sisi desain dan juga build quality-nya, saya rasa dari si Samsung Galaxy S8 ini masih bagus banget dan masih terlihat mewah. Samsung Galaxy S8 ini masuk ke dalam klasifikasi HP kelas atas ataupun kelas flagship. Dan itu terlihat dari segi spesifikasi yang dibawanya ataupun yang diusungnya. Untuk urusan dapur pacunya sendiri, S8 ini diberikan chipset Exynos 889510 nanometer. Untuk yang dipasarkan di Indonesia seperti yang kita pegang saat ini, ataupun setara juga dengan chipset Qualcomm Snapdragon 835 yang dipasarkan di Amerika dan di China. Sementara untuk sistem Android-nya sendiri, ketika awal rilis si HP ini diberikan OS 7 Nougat dan hanya bisa diupdate sampai OS 9 Pie One UI. Sementara untuk urusan performanya sendiri, si HP ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Main game Mobile Legends, PUBG udah pasti lancar-lancar aja tanpa menemukan hambatan sedikit pun. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri dari si S8 ini tergolong cukup lumayan. Tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga, yaitu cuma 3000 mAh saja. Memang untuk di tahun 2021 dengan kapasitas 3000 mAh saya rasa itu memang kurang begitu besar. Pada bahasan bagian terakhir ini biasanya tidak lengkap kalau misalkan tidak mengetes untuk masalah sektor kameranya, baik itu untuk foto ataupun videonya. Dan itu semuanya akan kita coba di si Samsung Galaxy S8 ini. Apakah si S8 ini masih bisa bersaing untuk masalah kamera baik itu foto ataupun videonya dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang yang sudah terkenal dengan mempunyai beberapa kamera. Sementara untuk si S8 ini masih menggunakan single kamera. Sebagai tambahan informasi untuk masalah kamera utamanya yang masih single kamera ini, si S8 ini mempunyai resolusinya yaitu sebesar 12 megapiksel dengan bukaan aperture 1.7 dan dilengkapi dengan PDAF dan juga OIS yang sudah pasti untuk hasilnya itu akan sangat memuaskan, tajam, jelas dan minim pecah. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri yaitu sudah menggunakan dual kamera yaitu 8 megapiksel ditambah 2 megapiksel. Dan berikut ini beberapa hasil jepretan dari kamera utama dan juga kamera selfie-nya. Sementara untuk rekaman videonya sendiri untuk kamera utamanya udah support sampai kualitas 4K di 30 fps dan 1080 di 60 fps. Serta sudah dilengkapi dengan gyros dan juga OIS yang akan membuat hasil videonya jadi makin tajam dan minim getaran ataupun goyangan, jadi makin lebih stabil aja. Oke, itu dia tadi reviewnya dari si Samsung Galaxy S8 yang merupakan mantan HP flagshipnya Samsung di tahun 2017-an. Gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah si HP ini dari semua yang telah saya bahas tadi masih layak ataupun masih worth it dibeli di tahun ini? Ataupun bisa dijadikan sebagai secondary HP cadangan bisa juga? Ataupun malah sebaliknya si HP ini ya nggak begitu layak untuk dibeli di tahun ini.
karena sudah ketinggalan sama HP-HP yang keluaran di zaman sekarang. Gimana nih menurut teman-teman semuanya? Kalau misalkan punya jawaban tersendiri ataupun punya masukan juga, pokoknya boleh teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Misalkan ya masih layak ataupun gimananya, nanti tulis saja alasannya di kolom komentar. Sementara untuk jawaban pribadi saya sendiri dengan melihat dari sisi desain, build quality, spesifikasi dan juga performanya, jawabannya sih masih oke-oke saja dan masih layak banget untuk dibeli dan dimiliki. Termasuk dengan melihat harga bekas di pasarannya. Seperti yang sudah kita ketahui, si HP ini pas pertama kali muncul yaitu dibanderol dengan harga di atas 10 jutaan. Sementara untuk harga bekasnya sekarang itu ada di antara harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Sebetulnya untuk harganya sih saya rasa dari produk Samsung ini cukup lumayan stabil dan kuat juga ya harganya. Ini tahun 2017 keluarannya, sekarang 2021 harganya ada di angka 2 jutaan sampai 3 jutaan. Beda lagi kalau misalkan dari brand-brand yang seperti banyak saya review ya, yaitu dari ya limbahnya Jepang itu benar-benar ancur banget ya harganya, cepet banget jatuhnya. Tapi kalau dari produk Samsung ini nggak tahu kenapa di Indonesia harganya itu cukup lumayan kuat dan juga stabil. Mungkin karena peminatnya juga cukup banyak dan termasuk di Indonesia ini termasuk HP yang resmi ya. Nggak kayak HP yang pernah saya review kebanyakannya yang limbah-limbah Jepang itu. Oke, itu dia tadi kesimpulannya dan mudah-mudahan jawabannya bisa membantu buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu untuk reviewnya, untuk bahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan bisa membantu juga buat teman-teman yang emang lagi cari HP-HP khususnya yang bekas ya. Yang bekas, murah dan berkualitas juga pastinya. Oke, pokoknya jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga pastinya subscribe ya untuk mendukung channel ini biar tambah berkembang lagi untuk kedepannya. Saya ucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.